Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadila Salsabila dari kelompok 10 mata kuliah planktonologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang fitoplankton. Fitoplankton adalah organisme mikroskopis yang hidup di air seperti laut, lautan, dan air tawar. Fitoplankton melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan, seperti tumbuhan di darat. Jenis fitoplankton itu adalah yang pertama itu cyanobacteria atau cyanobacteria, disebut juga sebagai alga biru hijau. Cyanobacteria ialah bakteri yang berfotosintesis untuk menghasilkan energinya. Beberapa spesies cyanobacteria memiliki kemampuan unik untuk mengambil nitrogen dari atmosfer yang menjadikannya tersedia bagi rantai makanan di lingkungan perairan. Dan yang kedua itu adalah diatom, yang merupakan kelompok besar alga plankton bersel-tunggal yang sangat umum. Jadi ciri khasnya itu dinding sel unik yang terbentuk dari silika atau seperti kaca. Nah, diatom terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu diatom sentris atau sentral, yang memiliki simetri radial atau seperti roda. Bentuk umumnya itu bulat seperti ini. Dan yang kedua itu diatom panel, yang memiliki simetri bilateral atau seperti cermin. Bentuk umumnya itu memanjang atau seperti ini. Jadi yang ketiga itu ganggang hijau atau green algae, kelompok organisme fotosintesis atau protista yang dicirikan oleh pigmen klorofilnya yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk air tawar dan laut. Mereka dapat berbentuk sel tunggal, koloni, bahkan menyerupai tumbuhan yang lebih besar dan juga merupakan kontributor penting bagi jaringan makanan akuatik karena pertumbuhannya cepat. Dan yang keempat itu ada Dinoflagellata, organisme akuatik yang bersel tunggal yang memiliki dua flagellata yang berbeda dan memiliki karakteristik tumbuhan dan hewan. Organisme ini bersifat fotosintesis dan tidak berfotosintesis, tetapi dapat menghasilkan cahaya sendiri melalui bioluminesensi yang memancarkan cahaya biru hijau. Kemampuannya menyebabkan pasang merah atau red tide, yaitu ledakan populasi yang dapat mewarnai air menjadi merah. Beberapa spesies Dinoflagellata ini menghasilkan neurotoksin yang dapat membahayakan kehidupan laut dan manusia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lain. Dan saya Ayustina Azara akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh teman saya, yaitu ukuran dan klasifikasi dari fitoplankton. Yang pertama adalah ultraplankton yang ukurannya sangat kecil berkisar antara di bawah 2 mikrometer. Yang kedua adalah nanoplankton yang ukurannya berkisar antara 2 sampai 20 mikrometer. Yang ketiga adalah mikroplankton yang ukurannya berkisar 20 sampai 100 mikrometer. Yang keempat adalah makroplankton yang ukurannya berkisar dari 200 sampai 2000 mikrometer. Dan yang terakhir adalah megaplankton yang ukurannya di atas dari 2000 mikrometer. Nah, bagaimana peranan penting dalam ekosistem? Mereka sendiri memegang peranan penting sebagai dasar rantai makanan di perairan laut, kemudian sebagai sumber makanan bagi banyak makhluk laut. Nah, dengan ini kita dapat memahami bahwa besarnya peran dan kontribusi mereka dalam keberlangsungan ekosistem di planet kita. Mereka bukan hanya titik kecil yang banyak di lautan, tapi merekalah yang memainkan kunci besar dalam siklus karbon bumi kita yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim.